Kadang-kadang kan banyak orang berpikir bahwa ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, ketika kita hidup dalam iman kepada Tuhan, maka kita akan terbebas dari masalah, pergumulan, dan beban hidup. Ternyata kalau kita memperhatikan dalam tokoh-tokoh kehidupan para orang-orang beriman di dalam Alkitab, justru mereka terus mengalami proses demi proses dalam perjalanan iman mereka. Sehingga mereka semakin hari semakin kuat dan semakin tangguh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan kalau kita ikut Tuhan maka semua permasalahan akan disingkirkan. Semua masalah akan menjauh dari kita. Tetapi justru seharusnya ketika kita meyakini bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka kita sedang masuk ke dalam sekolah iman dalam membentuk proses kehidupan iman kita, maka kita akan diperhadapkan situasi yang sulit ataupun yang menyenangkan, dan justru di situ kita akan terus diuji dalam keyakinan iman kita kepada Tuhan. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana Tuhan akhirnya memampukan kita dan menolong kita sehingga kita mampu melewatinya. Bukan Tuhan mau menyingkirkan, tetapi bagaimana Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi setiap masalah dan persoalan tersebut. Nah, bagaimana sebenarnya kalau seseorang itu hidup dalam iman? Ya, hanya karena iman. Firman Tuhan berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi kalau kita memperhatikan dua ayat ini, maka kita melihat di sini bahwa keyakinan mereka, kepercayaan mereka, iman mereka tidak membuat mereka menjadi jumawa. Tidak membuat mereka terlalu percaya berlebihan. Tidak membuat mereka gegabah dalam membuat satu pernyataan. Kenapa? Karena di sini mereka tidak memaksa Tuhan untuk berkata bahwa Tuhan pasti akan melepaskan kami. Tidak berkata seperti itu. Mereka juga tidak mencobai Tuhan. Tetapi justru mereka berkata bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami. Artinya, kalau sampai saya menggunakan kalimat yang lain, kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan mau, maka Dia akan melepaskan kami. Dia akan membebaskan kami. Kami percaya akan hal itu. Tetapi, nah, seandainya pun Tuhan tidak berkehendak, seandainya pun Tuhan tidak mau, seandainya pun Tuhan harus membiarkan kami seperti ini, maka Dia katakan, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, kita melihat di sini seolah-olah ada kontradiksi. Tetapi ini bukan kontradiksi. Kalau kita memperhatikan kalimat ini, itu artinya gini, terserah sama Tuhan. Kita percaya Tuhan akan lakukan yang terbaik. Dan seluruh kendali kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau, itu hal kecil. Itu perkara yang mudah buat Dia untuk melepaskan kami. Tetapi kalau Tuhan juga tidak mau melepaskan kami, ya sudah, gak apa-apa. Kami tetap akan siap menanggung resiko apa yang harus kami terima dari Raja. Dan kami tidak akan pernah menyembah dewa Tuanku. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya memperhatikan Bapak Ibu beberapa KKR. Kadang-kadang saya melihat sesuatu yang aneh Bapak Ibu. KKR khususnya di Afrika. Saya nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Tetapi saya melihat bahwa seringkali mereka mengklaim bahkan seolah-olah memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang mereka mau. Ya, seolah-olah mereka hendak memaksa bahwa apa yang mereka inginkan pada waktu itu, apa yang mereka mau, Tuhan pasti akan lakukan. Dan ini sangat ironis. Itu artinya bahwa Tuhan mau mendikte mereka untuk melakukan apapun yang mereka mau. Melalui doa-doa mereka, melalui perkataan-perkataan mereka, melalui apa yang mereka lakukan. Tapi kita melihat di sini bagaimana ketiga orang ini tidak memaksa Tuhan, tidak mengatakan Tuhan pasti akan melepaskan kami. Tidak juga mengatakan bahwa kami akan lepas dari sini. Tetapi justru mereka siap menghadapi resiko. Kalau Tuhan mau, maka Tuhan sanggup melepaskan. Kalau Tuhan juga tidak mau,
maka kami tidak akan mau menyembah. Dan sebenarnya yang mendapat penekanan utama di sini adalah apapun yang terjadi, kami tetap akan setia kepada Tuhan. Nah, ini sebenarnya inti dari pembicaraan ini. Apapun yang terjadi, Tuhan membebaskan kami dari sini atau membiarkan kami mati di sini, kami tetap mengutamakan Tuhan dan percaya kepada Tuhan karena kendali hidup kami ada di tangan Tuhan. Jadi meskipun dia membuat kalimat yang panjang ini, sebenarnya yang intinya adalah Tuhan yang terutama, Tuhan yang terbaik, dan hidup kami itu tidak ada artinya apa-apa. Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kami. Kalau Tuhan mau, maka Tuhan akan melepaskan kami. Kalau Tuhan tidak berkehendak, kami akan tetap berada di situ dan kami akan binasa. Tetapi bagi kami, ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kami hidup, maka kami harus memberi buah. Tetapi kalau saya mati, itu artinya bahwa saya bertemu dengan Tuhan di sorga. Tapi mana yang harus kupilih? Kalau boleh memilih, aku tetap hidup bersama-sama dengan kamu dan untuk kamu supaya Injil diberitakan.